Bukan soal uang tidak ada, tetapi bagaimana mengelolanya, bagaimana mengaturnya. Bukan soal banyaknya, tapi bagaimana mengelola uang yang ada itu. Karena uang itu adalah pemberian Tuhan. Jadi pada sesi ketiga ini kita akan belajar bagaimana melihat keuangan dari sudut pandang firman Tuhan. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 16 sampai 18. Ayat 12, pasal 12 ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini cerita Alkitab ya. Seorang kaya yang tidak bijaksana. Dia hanya ingin membangun simpan uang itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Yayasan Gunung Karmel punya visi dan misi ke depan. Apapun yang disalurkan oleh yayasan ini akan disalurkan untuk penginjilan. Tidak disimpan untuk mereka. Mereka tidak pernah menggunakan uang itu untuk kepentingan sendiri. Kami ada persembahan setiap kebaktian Zoom, setiap hari Jumat, setiap minggu. Dan persembahan itu kami sisihkan di masing-masing malam kirim ke rekening yayasan Gunung Karmel untuk keperluan penginjilan. Membantu para penginjil di ladang pelayanan. Salah satu tujuan kami pergi berkunjung seperti ini untuk melihat langsung dengan mata kepala kami melihat seperti apa kondisi tradisional itu. Jadi kalau kami bertanya berapa warga jemaat yang kamu bina sekarang, berapa kekuatan ekonomi seperti apa, beri penjelasan kepada kami. Mungkin kami tidak punya uangnya sekarang, tapi kami akan berdoa bagi saudara. Dan ada banyak orang yang ingin digerakkan, terlibat bersama gerakan ini. Mengapa? Semua bermuara kepada bijaksana mengelola keuangan Tuhan. Itu bukan orang kita. Orang kaya ini disebut orang kaya yang bodoh. Kita bersebutkan orang kaya yang bodoh. Ya. Jadi jangan kita memiliki kebun karet, kebun sawit, punya banyak tanah, rumah, luas dan sebagainya. Kita hanya menghimpunkannya untuk mencari nama, mencari popularitas, mencari kesenangan. Hati-hati, kita akan disebut kita sebagai orang bodoh. Ada di sini yang suka dibilang orang bodoh. Saya kira tidak ada seorang pun yang mau disebut sebagai bodoh. Jadi dari bagian kebenaran Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat 19 sampai 21, musuh yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan yang cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai dosa. Dari firman Tuhan ini, dari Injil Lukas pasal Timotius pasal 6 ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita bijak dalam mengelola uang. Dari ayat 17 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ini menjadi kaya dalam kebajikan, dan ketiga suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi
dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sesungguhnya. Banyak orang yang karena uang bisa berbohong. Pernah lihat? Ada orang-orang yang mau mendapat uang, dapat kedudukan sebagai PNS. Dia mengubah tanggal lahir, bulan dan tahun lahir supaya dianggap masih muda dan layak untuk ikut tes. Hanya karena apa? Masalah uang. Ada banyak kami hamba Tuhan kita penelitian pemerintah, tamat STH, master teologi semua. Begitu menghadapi secara pelayanan Pak, mencerita bagaimana pendekatan yang menghadapi pengawal mulai dari nol. Sekiranya dia seperti yang saya bilang ini, dia tidak ada jalan. Tapi orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa, peluang untuk dapat berbohong untuk mendapatkan kedudukan. Banyak keluarga saya, saudara saya, yang akhirnya membohongi diri sendiri dan membohongi mereka. Karena yang saya menurut utamanya ini, sehingga akhirnya dia mau jadi seorang pembawa negeri. Padahal itu sebenarnya pendeta itu. Lalu saya katakan ini, sejak kapan dengan mengubah tanggal lahir dan tahun hanya karena ingin mendapat status PNS kita. Honor setiap orang. Sejak kapan? Tidak ada jawab. Jadi akhirnya kesimpulannya apa? Pokoknya saya jadi PNS. Pokoknya. Kalau orang sudah bilang pokoknya, ya sudah nggak bisa lagi dapatkan sehat. Kita memberikan masukan. Ingat, kita tidak hidup dari roti saja. Kita tidak hidup dari uang saja. Kedudukan, makan. Betapapun itu perlu. Ya? Nah karena itu uang jahat kawan. Uang itu baik. Kalau tidak baik, kita tidak bisa bangun ini. Kalau tidak baik, tidak mungkin bisa sampai di sini. Ada kendaraan yang bisa lakukan dan kendaraan itu harus dibeli. Semua pakai uang. Semua kita tahu uang itu baik. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak mengolahnya dengan betul sesuai firman Tuhan, maka menjadi neraka, menjadi bencana. Nah, betul lalu kita dulu yang kita ajar sebenarnya sungai Dewi dari Bewok kami turun sampai ke berkali sampai ke Muara Dewi dulu. Kami ajarkan ini, apa yang dicari oleh Tuhan, apa yang dikejar orang siang malam pagi petang, uang. Bukan Tuhan Yesus pagi siang malam. Itu hanya nyanyi Pak Pendeta. Iya, itu nyanyi itu benar. Apa yang dicari orang berdua orang berpihak supaya ini masalah kendaraan. Setiap hari pergi ke rotan. Kalau tidak cari rotan, Pak Pendeta tidak ada uang. Lalu setelah dapat uang apa? Pertama setelah dapat uang apa? Apa yang pertama dia beli? Minuman keras seperti ini. Pulang ke rumah malam istirahatnya, ya sekarang di koruptor lagi. Begitu terus. Orang Malaysia bilang, apa boleh itu orang sebagai mereka? Macam apa itu? Lalu dia macam apa yang seperti itu? Kalau ada anak-anak Tuhan seperti itu, berarti ada yang jawab, yaitu di sisi pengelolaannya salah. Oke? Nah sekarang, jadi kita akan lihat solusi Alkitab tentang keuangan dalam keluarga menurut firman Allah.
Tidak bisa pamit ya. Saya akan baca. Perspektif Alkitab mengatakan bahwa uang sebagai pelayan, bukan sebagai tuan. Uang itu adalah pelayan, bukan majikan atau bukan tuan. Di mana itu? 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Akan segala kejahatan adalah cinta uang itu baik, tapi cinta uang terlalu sama uang akhirnya melupakan Tuhan. Itu bencana. Itu kejahatan. Kita katakan kejahatan. Apakah ada kejahatan yang baik? Saya mau tanya, kejahatan itu dosa? Apakah ada kejahatan yang bukan dosa? Tidak ada. Betul? Tidak ada. Berarti dosa itu dosa. Nah, apakah ada kejahatan yang orang lakukan demi mereka? Ada? Apa itu? Kok bisa? Tadi bilang kejahatan itu dosa. Ya? Apakah ada perbuatan kejahatan untuk kebaikan? Tidak ada. Artinya itu tadi ya dan tidak. Lebih dari itu, lebih dari. Nah, jadi orang bilang begini, saya korupsi demi uang. Benar tidak? Korupsi itu dosa atau tidak? Dosa. Mencuri uang yang seharusnya bukan hak kita curi dan kita simpan demi keluarga saya. Benar? Itu tetap sih. Tapi dia demi keluarga, tidak demi kebaikan. Tidak ada dosa. Nah, saya ini mencari uang dan tidak harus pergi kebaktian, tidak perlu kebaktian. Pokoknya saya rajin bekerja dan persepuluhan saya bersama saya, jadi saya kirim ke gereja, tidak usah saya datang. Benar tidak? Ada begitu. Bukan itu menjadi, banyak sekali. Dan itu orang-orang yang punya uang punya statement seperti itu. Jadi ya, saya dulu ingat sekali waktu saya di Amsterdam. Jadi ya, apa ya? Jadi mau pertemuan saya tak bisa datang ke gereja. Loh, kok bisa? Memang Tuhan itu bisa kamu sokong sama uang. Dia pikir bahwa persepuluhannya di gereja itu adalah uang sokong sama Tuhan supaya Tuhan berbaik hati sama dia. Dia bilang begini. Jadi dia bahwa doakan saya supaya pekerjaan saya jalan lurus. Kira-kira itu ada apa di pikiran orang-orang? Itu orang yang hanya mau cari gampang, tetapi tidak tahu, tidak mau mengelolanya. Nah, jadi saudara sekalian, uang sebagai pelayan, bukan uang. Matius 6:24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu gambaran tentang uang atau harta, kekayaan. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Kita semua yang percaya Yesus adalah hamba Tuhan, bukan hanya gembala, pendeta, mekanis, evangelis, bukan. Hamba Tuhan itu adalah sebutan bagi semua orang yang percaya Yesus. Itu adalah hamba kepada Kristus. Nah, kalau para pendeta gembala sama Tuhan itu ada profesi namanya, seperti dokter itu profesi. Pendeta, evangelis, mekanis itu profesi, jabatan mereka. Tapi kalau sebutan Tuhan juga adalah sebutan tentang tanggung jawab mereka. Tapi kita semua disebut sebagai hamba Tuhan karena kita mengabdi kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus.
Dia kepentingan kita. Dan salah satu yang kita harus bertanggung jawabkan adalah uang. Uang yang diberikan dari hasil pekerjaan dan jerih lelah kita. Jadi orang yang bekerja dengan baik, pantas menerima upahnya, iya. Jadi uang adalah sebagai alat, bukan tujuan. Saya ulang kalimat ini. Uang adalah sebagai alat saja, bukan tujuan. Kalimat pertama. Jangan diperbudak oleh uang. Jadi orang yang diperbudak oleh uang itu namanya matre. Ada laki-laki matre, ada perempuan matre. Artinya orang yang hanya pikirnya membangun hubungan kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Kalau ada uang,